Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang model arsitektur perangkat lunak untuk merancang kolaboratif, augmented reality, dan sistem realitas virtual. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Andre Francis Praditya dengan NPM 07406. Saya Muhammad Pondasa Endana dengan NPM 07428. Saya Zakia Zuardiamani dengan NPM 07409. Untuk pertama, mari kita jelaskan untuk bagian pengenalannya dulu. Di pengenalan ini menjelaskan tentang kolaborasi antara augmented reality atau AR maupun virtual reality yaitu VR adalah sistem yang memberikan potensi grafis yang signifikan untuk banyak hal pengguna untuk berinteraksi satu sama lain menggunakan objek 3D. Untuk tujuan tersebut, sistem ini semakin banyak digunakan untuk berbagi dan mendistribusikan data 3D antara data yang terpisah secara geografis dan lokasi pengguna. Namun di model ini ada kendala desain, yaitu model desain AR atau VR saat ini masih kurang mandiri terhadap API grafis 3D dan manajemen distribusi data yang efisien. Kita lanjut ke bagian model arsitektur perangkat lunak untuk sistem kolaboratif yaitu groupware. Jadi di sini groupware adalah perangkat lunak yang memungkinkan kelompok orang berbagi dokumen dari jarak jauh untuk melakukan pekerjaan kolaboratif. Beberapa model arsitektur diusulkan untuk desain groupware, yang masing-masing dari mereka mengusulkan metode untuk menghadapi konsep kegiatan kelompok. Model yang diusulkan digunakan untuk mengembangkan antarmuka kolaboratif pengguna klasik dan atau 3D. Oke, selanjutnya ada sintesis model kolaboratif berbasis groupware. Nah, sintesis model kolaboratif berbasis groupware ini itu beberapa karya tentang desain model arsitektur untuk interaksi kolaboratif manusia dengan komputer atau disingkat HCI telah dilakukan. Mereka pada dasarnya berkaitan dengan pemisahan inti fungsional dari antarmuka grafis aplikasi interaktif. Pada dasarnya dipecah menjadi 3 jenis komponen yang harus independen satu sama lain. Ada zipper model, yaitu menawarkan dekomposisi global sistem kolaboratif. Modelnya agak kabut dalam hal ini karena pengelolaan dialog ditentukan oleh model, pandangan, dan sinkronisasi berbagai pandangan. Di sini tidak ada perbedaan yang dibuat antara fungsi pengguna tunggal dan multi pengguna. Hal ini karena penalaran model didasarkan pada keadaan dan bukan fungsi. Selanjutnya, pola desain MVC 3D. Pola desain MVC 3D memiliki manfaat, yaitu manfaat pola MVC klasik adalah pemisahan aspek interaksi dan visualisasi antarmuka pengguna saat merancang aplikasi. Selain itu, ini memungkinkan desain modular sehingga perubahan yang dilakukan pada komponen tidak mempengaruhi komponen lainnya. Dalam praktiknya, komponen MVC memiliki perilaku yang berbeda. Masing-masing MVC memiliki simbolnya masing-masing. Tampilan atau view dengan logo V mendefinisikan sintaksis konkret aplikasi, yaitu perilaku input dan output aplikasi seperti yang dirasakan oleh pengguna. Kemudian model. Sesuai dengan semantik aplikasi,
itu mengimplementasikan fungsi-fungsi yang dapat dilakukan aplikasi. Kemudian pengontrol atau controller menangani tindakan pengguna dan menjaga pemetaan dan konsistensi antara entitas abstrak atau model dan entitas konkret terkait, yaitu view. Mengontrol mewujudkan batas antara semantik dan sintaksis dan menghubungkannya. Dikutip dari paper dalam Ben-Bell Ketchum 2018, kami mengusulkan pola desain MVC 3D adaptif untuk mengembangkan sistem augmented reality dan virtual reality. Faktanya komponen MVC telah diperluas untuk mengintegrasikan masalah AR atau VR. Yang pertama, kami memperkenalkan komponen library ke model MVC yang merangkum semua pemrosesan termasuk model simulasi. Misalnya seperti MATLAB atau Simulink. AR atau VR, algoritma misalnya teknik pelacakan, gerak tubuh, algoritma pengenalan wajah dan ucapan, dan SDK untuk memproses jumlah data yang disediakan oleh view melalui controller. Kemudian yang kedua, kami memperluas komponen tampilan atau view dengan memperkenalkan subkomponen yang menangkap lingkungan nyata di sekitar aplikasi dan subkomponen yang mengintegrasikan modul sensor dan mengelola objek nyata, fisik dan digital. Kami memperoleh aspek tampilan interaktif dengan simbol IV. Kemudian selanjutnya kolaborasi dan model racing. Sebelumnya di sini pada poin ini akan membahas model-model yang akan bekerja sama atau berkolaborasi dengan MVC. Pertama, model MVC 3D. Sebelumnya sudah dijelaskan ada komponen library yang masuk di penampilan model MVC 3D-nya secara kolaborasi. Segitiga ini merupakan melambangkan MVC yang sudah diubah oleh paper dari sumber paper yang kami ambil, yang mana di sini ada controller, model, terus view, tetapi sekarang sudah menjadi interaktif view. Kemudian juga di bagian controller ada data dan send data dari library simbol L. Dalam paper ini, penulis menggabungkan pola MVC 3D dengan model racing untuk mengusulkan groupware untuk merancang sistem augmented atau virtual reality kolaboratif. Model MVC 3D direferensi dari Ben-Bell Ketchum 2018. Model ini dapat dengan mudah diadaptasi pada sistem kolaboratif, karena aspek-aspek yang berkaitan dengan kolaborasi dapat diintegrasikan dalam bentuk model yang menentu. Setiap proses dapat mengatur distribusi datanya dalam jaringan. Selain itu, model distribusi data yang digunakan tidak boleh mengaruhi tampilan interaktif maupun model. Selanjutnya, model MVC 3DC. Gambar di sini merupakan gabungan dari MVC 3D dan racing. Jadi oleh karena itu kami memperkenalkan model arsitektur perangkat lunak baru, yaitu MVC 3DC yang memperluas pola MVC 3D. Untuk mendukung 3D kolaboratif augmented dan virtual environment, model ini mengintegrasikan model 3C dan kebijakan distribusi dengan menjaga ketergantungan yang rendah antar input fungsional. Model distribusi dan API grafik 3D digunakan untuk representasi visual. Arsitektur MVC 3DC disajikan pada gambar 3. Pada gambar kebijakan distribusi diintegrasikan ke dalam komponen controller. Perannya pada gambar 3 adalah untuk memastikan distribusi data 3D dan tugas dalam jaringan saat penggunaan berinteraksi dengan pemirsanya. Selanjutnya, gambar keempat yaitu
merupakan definisi aspek untuk model MVC 3DC. Jadi pada papernya kami menentukan untuk setiap aspek model MVC 3DC fungsi objek di dunia nyata dan virtual. Peran masing-masing aspek didefinisikan sebagai berikut pada gambar 4. Pada associate to controller memiliki dua proses kolaboratif, proses COM untuk komunikasi dan proses CORD untuk koordinasi. Proses COM mengkomunikasikan informasi tentang permintaan modifikasi status objek 3D, pemandangan 3D, atau perilaku pengguna. Proses CORD berinteraksi dengan model M untuk menerima data objek dan melakukan modifikasi pada objek tersebut. Ia juga menerima dan mengirimkan pesan pembaruan ke proses port lainnya di jaringan. Ini bisa lihat di gambarnya, controller saling berhubungan dengan model, modification request or update message. Di controller ada communication, bisa disebut dengan COM, dan coordination, bisa disebut dengan port. Selanjutnya, kaitkan ke proses penampilan interaktif port untuk menghasilkan hasil. Perannya adalah untuk mengadaptasi antarmuka 3D pengguna untuk memperbarui pesan yang dikirim melalui proses port. Kita lihat di sini modification request or update message. Controller saling berhubungan dengan interactive view. Pada interactive view ada production port. Kemudian yang terakhir adalah model M dan library L tidak menyertakan proses apapun. Jadi mereka hanya sekedar sesuai gambar, mereka tidak berkontribusi untuk apapun pada definisi aspeknya. Tapi untuk gambarnya mereka tetap saling terhubung dengan satu sama lain. Untuk kesimpulan dari PowerPoint ini yaitu tulisan ini adalah bahwa model arsitektur MVC 3DC yang diusulkan merupakan evolusi eksplisit dari model MVC 3D, dirancang khusus untuk lingkungan augmented dan virtual kolaboratif 3D. Model ini biasanya memastikan pemisahan yang jelas antara inti fungsional, pemrosesan, dan visualisasi dalam proses kolaborasi. Dengan mengintegrasikan 3 paradigma kolaborasi model 3C, komunikasi, koordinasi, dan produksi, MVC 3DC ini memungkinkan desain lingkungan kolaboratif dengan pemisahan perangkat yang tinggi dan interoperabilitas yang mudah antara perangkat dan API grafis 3D yang berbeda. Hal ini mendukung penggunaan perangkat heterogen dan API gratis 3D yang berbeda dalam sesi kolaboratif yang sama, memasukkan fleksibilitas dan efisiensi dalam pengembangan aplikasi AR atau VR kolaboratif. Sedikit tambahan dari saya, untuk contoh implementasi dari aplikasi ini yaitu ada Google Field Brush, yang dimana aplikasi VR itu memungkinkan pengguna untuk melukis dalam lingkungan 3D yang bisa dikembangkan lebih lanjut untuk kolaborasi real time. Dan juga ada lagi aplikasi spasial, platform kolaborasi AR yang memungkinkan pengguna untuk melakukan rapat virtual dalam ruang 3D, berbagi dokumen, dan juga berinteraksi dengan model 3D. Apakah ada tambahan lagi dari Mas Ponda atau Mas Yaki? Sejauh ini kita sudah mengambil referensi dari paper yang ada di Google Scholar dengan software MVC. Jadi saya rasa tidak ada hal yang akan saya tambahkan lagi karena kita sudah sepenuhnya mengambil dari sumber paper tersebut. Dari saya sepertinya cukup dari PowerPoint ini. Begitu, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.